Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini kita belajar matematika kelas 6, operasi hitung bilangan bulat bagian pertama, membahas penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam video ini ada 3 cara penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang akan disampaikan. Pertama, menggunakan simbol. Yang kedua, menggunakan garis bilangan. Dan yang ketiga, menggunakan kesimpulan. Cara pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan menggunakan simbol. Kita sepakati dulu, untuk bilangan bulat positif, kita simbolkan dengan lengkungan ke atas berwarna merah. Untuk bilangan bulat negatif, kita simbolkan dengan lengkungan ke bawah berwarna putih. Sementara, simbol untuk bernilai 0 jika lengkungan atas dan lengkungan bawah bersatu atau digabungkan. Penjumlahan bilangan bulat menggunakan simbol. Contoh pertama, hasil dari 8 ditambah negatif 5. Positif 8 kita simbolkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lengkungan berwarna merah. Ditambah dengan negatif 5 kita simbolkan dengan lengkungan putih sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Positif 8 dijumlah atau digabungkan dengan negatif 5. Maka kita gabungkan. Jadi kalau penjumlahan kita gabungkan ya. Setelah digabungkan ada 5 simbol bernilai 0. Ini kita coret. Sementara bersisa 3 simbol positif sebanyak 3 buah. 1, 2, 3. Sehingga hasilnya positif 3. Contoh berikutnya, hasil dari 6 ditambah negatif 8. Positif 6 kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah negatif 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Positif 6 kita gabungkan dengan negatif 8. Ya, kita gabungkan. Maka ada 6 simbol bernilai 0. Ya, kita kotakkan. Dan ada 2 bilangan bulat negatif. 1, 2, maka hasilnya negatif 2. Hasil dari negatif 7 tambah 3, negatif 7 kita simbolkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambah positif 3. 1, 2, 3. Karena ditambah kita gabungkan negatif 7 dengan positif 3. Nah, ketika bergabung ada 3 simbol 0. Sedangkan tersisa negatif sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka hasil dari negatif 7 tambah 3 adalah negatif 4. Berikutnya hasil dari negatif 4 ditambah 9. Negatif 4 kita simbolkan 1, 2, 3, 4. Ditambah dengan positif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini kita kotakkan negatif 4 dengan positif 9. Kita gabungkan karena dijumlah. Ternyata ada 4 simbol bernilai 0. Dan ada tersisa 5 simbol positif. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya sama dengan positif 5. Selanjutnya pengurangan bilangan bulat menggunakan simbol. Hasil dari 8 dikurang 3. Positif 8 kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi. Nah, berbeda dengan penjumlahan. Kalau pengurangan kita mengambil dari bilangan yang sudah ada. Bisakah kita ambil positif 3 dari positif 8 ini? Ternyata bisa ya. Maka kita tandakan 3 simbol positifnya, maka tersisa 1, 2, 3, 4, 5 simbol positif. Maka hasilnya sama dengan positif 5.
Contoh berikutnya untuk pengurangan, hasil dari negatif 7 dikurang negatif 3. Negatif 7 kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dikurangi negatif 3. Nah, kita kotakkan dulu. Kita ambil simbol negatif sebanyak 3 buah. Ya, sehingga tersisa 1, 2, 3, 4. Maka hasilnya sama dengan negatif 4. Contoh berikutnya, 5 dikurang 8. Positif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dikurangi positif 8. Nah, kita lihat yang dalam kotak, ternyata simbol positifnya hanya ada 5. Sedangkan mau diambil positifnya 8. Nah, jika seperti ini, maka kita tambahkan 3 simbol 0. Ya. Sehingga kita memiliki 8 simbol positif. Nah, bisa kita ambil. Kita kurang. Sehingga hasilnya menjadi 1, 2, 3 bertanda negatif. Maka hasil dari 5 dikurang 8, negatif 3. Baik, kita lanjut pengurangan bilangan bulat menggunakan simbol. Contoh kedua berikutnya adalah negatif 7 dikurang negatif 10. Negatif 7 kita simbolkan 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikurang negatif 10. Kita lihat dulu apakah cukup. Ternyata tidak cukup, maka kita tambahkan 3 simbol 0 sehingga kita bisa mengambil simbol sebanyak negatif 10. Tersisa 1, 2, 3 simbol positif, maka hasil dari negatif 7 dikurang negatif 10 sama dengan positif 3. Selanjutnya contohnya adalah 8 dikurang negatif 5. Positif 8 kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dikurangi negatif 5. Adakah di sini simbol negatif? Tidak ada, maka kita buat simbol 0 sebanyak 3, 4, 5. Ya. Sebanyak 5. Maka kita ambil simbol yang negatif sebanyak 5 sehingga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simbol positif dan 1, 2, 3, 4, 5 lagi simbol positif. Maka hasil dari 8 dikurang negatif 5 sama dengan positif 13. Selanjutnya, contoh berikutnya hasil dari 4 dikurang negatif 8. Positif 4 kita buat 1, 2, 3, 4 dikurangi negatif 8. Ya, ini positif 4. Kita akan ambil negatif 8, tetapi tidak ada simbol negatif, maka kita tambahkan dulu simbol 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sehingga kita punya simbol negatif 8. Kita ambil negatif 8-nya sehingga ada 1, 2, 3 simbol positif 4 sehingga ada 4 simbol positif. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 simbol positif lagi sehingga semua berjumlah 12. Maka hasilnya adalah positif 12. Nah, berikutnya cara kedua dengan menggunakan garis bilangan. Ini garis bilangan sebelah kiri negatif, sedangkan sebelah kanan bilangan buat positif. Ada rambu-rambu dalam melakukan penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Pertama, bilangan bertanda positif berarti melangkah maju. Jika bilangan bertanda negatif berarti melangkah mundur, sementara untuk operasi penjumlahan berarti menghadap arahnya tetap, dan operasi pengurangan berarti berbalik arah. Berikutnya aturannya, posisi awal selalu berada di titik 0. Dan posisi awal selalu menghadap ke kanan atau bilangan positif. Berikut contoh pertama, hasil dari 7 ditambah negatif 13. Buat garis bilangannya, posisi awal di titik 0 dan menghadap ke kanan. Positif 7 artinya melangkah maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Melangkah maju.
Kemudian dijumlah atau ditambah artinya menghadapnya tetap tidak berubah. Negatif 13 artinya melangkah mundur 13 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, ini melangkah mundur sehingga berada di titik negatif 6. Maka hasil dari 7 ditambah negatif 13 sama dengan negatif 6. Contoh berikutnya, hasil dari 9 ditambah negatif 5. Kita buat garis bilangan sama seperti tadi. Posisi awal di titik 0 dan menghadap ke kanan. Positif 9 artinya melangkah maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga dia ada di titik 9. Kemudian dijumlah atau ditambah artinya menghadapnya tetap. Kemudian negatif 5 artinya melangkah mundur 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Mundur. Sehingga berada di titik positif 4. Maka hasil dari 9 ditambah negatif 5 adalah 4. Selanjutnya, hasil dari negatif 11 tambah 16. Buat garis bilangan. Posisi awal di titik 0 dan menghadap ke kanan. Kemudian negatif 11, nah ini berbeda. Artinya dia melangkah mundur 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sehingga berada di titik negatif 11. Kemudian dijumlah atau ditambah, artinya menghadapnya tetap ke kanan ya. Positif 16 artinya melangkah maju 16 langkah. Nanti kita maju 16 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Maju sebanyak 16 langkah sehingga berada di titik positif 5. Maka hasil dari negatif 11 tambah 16 adalah 5. Selanjutnya, contohnya negatif 11 tambah 9. Kita buat garis bilangan. Awal di titik 0 dan menghadap ke kanan. Negatif 11 artinya melangkah mundur 11 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini mundur kenapa? Karena tandanya negatif. Ingat ya. Kemudian ini ada di titik negatif 11. Dijumlah atau ditambah artinya menghadapnya tetap. Positif 9 artinya melangkah maju 9 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia maju sehingga berada di titik negatif 2. Maka hasil dari negatif 11 tambah 9 adalah negatif 2. Contoh penjumlahan berikutnya adalah negatif 5 ditambah negatif 8. Buat garis bilangan. Posisi awal di titik 0 menghadap ke kanan. Kemudian negatif 5 artinya melangkah mundur ya. Kalau negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5 sehingga berada di titik negatif 5. Kemudian dijumlah atau ditambah artinya tetap menghadapnya ya, tidak berubah. Negatif 8 artinya melangkah mundur. Nah ini negatif. Berarti melangkahnya mundur sebanyak 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mundur 8 langkah sehingga dia ada di titik negatif 13. Maka hasil dari negatif 5 tambah negatif 8 adalah negatif 13. Berikutnya soal pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan. Contoh 7 dikurang 15. Buat garis bilangan, posisi awal di titik 0. Positif 7 artinya melangkah maju 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian dia ada di titik 7. Nah, ini berbeda dengan yang tadi penjumlahan. Jika pengurangan artinya berbalik arah. Ya, tadinya menghadap ke kanan berbalik arah. Nah, sudah berbalik arah ya. Dikurang artinya berbalik arah. Positif 15 artinya melangkah maju. Nah, dengan posisi seperti ini maju sebanyak 15 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, dia akan melangkah maju sampai di titik negatif 8. Maka hasil dari 7 dikurang 15 sama dengan negatif 8.
Selanjutnya, contoh 6 dikurang negatif 3. Buat garis bilangan. Posisi awal di titik 0, selalu ya, dan menghadap ke kanan. Kemudian positif 6 artinya melangkah maju 6 langkah. Maju 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga berada di titik positif 6. Dikurang artinya berbalik arah. Nah, tadinya arahnya ke kanan, kita lihat. Sekarang berbalik arah ke kiri. Negatif 3 artinya melangkah mundur. Nah, walaupun menghadap ke kiri, karena dia negatif, dia melangkahnya mundur sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Mundur. Ya, sampai titik positif 9. Maka hasil dari 6 dikurang negatif 3 adalah 9. Berikutnya, hasil dari negatif 8 dikurang 4. Buat garis bilangan, posisi awal di titik 0 dan menghadap ke kanan. Negatif 8 artinya melangkah mundur. Ingat, negatif melangkah mundur. Negatif 8 berarti mundurnya 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mundur sampai ada di titik negatif 8. Selanjutnya dikurang artinya dia berbalik arah. Ya, kita lihat ya, tadinya menghadap ke kanan, berbalik arah ke kiri. Dikurang, nah ini bukan dikurang negatif 4, tetapi dikurangin positif 4. Artinya dia melangkah maju sebanyak 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Dia maju sehingga berada di posisi terakhir negatif 12. Maka hasil dari negatif 8 dikurang 4 sama dengan negatif 12. Berikutnya, hasil dari negatif 12 dikurang negatif 17. Buat garis bilangan, berada di titik 0, selalu berada di titik 0 pada saat awal dan menghadap ke kanan. Kemudian negatif 12 artinya melangkah mundur ya, kalau negatif melangkah mundur. Sebanyak 12 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mundur sehingga ada di titik negatif 12. Kemudian dikurang. Nah, dikurang artinya berbalik arah. Ya, kita lihat. Nah, sudah berbalik arah. Negatif 17 artinya melangkah mundur 17 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mundur 17 langkah sampai di titik positif 5. Maka hasil dari negatif 12 dikurang negatif 17 sama dengan 5. Selanjutnya cara ketiga, yaitu dengan cara kesimpulan. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan kesimpulan. Artinya kita sudah bisa menyimpulkan dari tadi menggunakan simbol dan garis bilangan, dapat kita simpulkan untuk penjumlahan yang bertanda sama, maka bilangan-bilangannya dijumlahkan. Ya. Jika penjumlahannya bertanda beda, maka angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Itu yang kedua, kesimpulannya. Yang ketiga, tanda pada hasil penjumlahan sama dengan tanda pada angka yang besar. Penjumlahan bilangan bulat dengan kesimpulan, contoh yang pertama, hasil dari 25 tambah 14. Nah, penjumlahan di atas ini tandanya sama, yaitu positif dengan positif. Maka dilakukan dengan cara apa? Dijumlah. Maka kita jumlahkan 25 ditambah 14. Nah, kita hitung ternyata 39. Angka yang besar antara 25 dan 14 adalah 25. Dan kita tahu 25 itu bertanda positif pada soal. Sehingga tanda pada hasil menjadi positif, yaitu positif 39. Berikutnya, penjumlahan bilangan bulat dengan kesimpulan. Hasil dari negatif 34 ditambah negatif 29. Penjumlahan di atas bertanda sama, yaitu negatif dengan negatif. Maka dilakukan dengan cara jumlah. 34 ditambah atau dijumlah dengan 29. Hasilnya 63. Angka yang besar antara 34 dengan 29 adalah 34 yang bertanda negatif. Sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 63. Selanjutnya, hasil dari 74 ditambah negatif 19. Penjumlahan di atas tandanya beda, yaitu positif dengan negatif. Maka dilakukan dengan cara dikurang. 74 dikurangi dengan 19. Hasilnya 55. Jika dilihat, angka yang besar antara 74 dan 19 adalah 74 yang bertanda positif.
Sehingga tanda pada hasil menjadi ikut positif juga ya, yaitu positif 55. Penjumlahan bilangan bulat dan kesimpulan berikutnya, hasil dari 43 ditambah negatif 82. Penjumlahan di atas bertanda beda, yaitu positif dengan negatif. Maka dilakukan dengan cara dikurang. 82 dikurang 43. Hasilnya 39. Angka yang besar antara 43 dan 82 adalah 82 yang bertanda negatif. Sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 39. Berikutnya hasil dari negatif 33 ditambah 15. Penjumlahan di atas bertanda beda, yaitu negatif dengan positif. Maka dilakukan dengan cara dikurang. 33 dikurangi 15, yaitu 18. Angka yang besar adalah angka 33 yang bertanda negatif. Sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 18. Selanjutnya negatif 25 ditambah 41. Penjumlahan di atas bertanda beda, yaitu negatif dengan positif. Maka dilakukan dengan cara dikurang. 41 dikurangi dengan 25, yaitu 16. Angka yang besar antara 25 dengan 41 adalah 41 yang tandanya positif. Sehingga tanda pada hasil menjadi positif, yaitu positif 16. Berikutnya pengurangan bilangan bulat dengan kesimpulan. Pengurangan bisa diubah menjadi bentuk penjumlahan. Yang kedua, jika terdapat tanda kurang dengan negatif seperti ini, maka menjadi tanda tambah. Jika sudah menjadi bentuk penjumlahan, maka dilakukan dengan cara penjumlahan. Apa itu cara penjumlahan tadi? Tanda sama dijumlah, tanda beda dikurang. Contoh yang pertama, 18 dikurang 34. Pengurangan di atas diubah menjadi penjumlahan, 18 ditambah negatif 34. Karena tandanya beda, maka angka besar dikurang. 34 dikurang 18, hasilnya 16. Angka yang besar dari penjumlahan di atas adalah 34, tandanya negatif. Sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 16. Lanjut, contoh berikutnya negatif 15 dikurang 29. Pengurangan di atas diubah menjadi penjumlahan. Negatif 15 tambah negatif 29. Karena tandanya sama, maka dijumlahkan 15 dengan 29, 44. Angka yang besar dari bentuk penjumlahan di atas adalah 29, yang tandanya negatif. Sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 44. Berikutnya, hasil dari negatif 28 dikurang negatif 47. Nah, kita rubah menjadi penjumlahan ya. Ingat, tanda kurang ketemu dengan negatif menjadi tambah. Sehingga bentuknya menjadi negatif 28 tambah 47. Karena tandanya beda, maka angka besar dikurang dengan angka yang kecil ya. 47 dikurang 28, hasilnya 19. Angka yang besar dari bentuk penjumlahan di atas adalah 47 yang tandanya positif. Sehingga tanda pada hasil menjadi positif, yaitu positif 19. Contoh berikutnya, hasil dari negatif 56 dikurang negatif 29. Pengurangan di atas diubah menjadi penjumlahan. Ingat, tanda kurang ketemu negatif menjadi tambah, sehingga bentuknya jadi negatif 56 tambah 29. Karena tandanya beda, maka angka besar dikurang. 56 dikurang 29, 27. Angka yang besar di atas adalah 56 yang tandanya negatif, sehingga tanda pada hasil menjadi negatif, yaitu negatif 27. Nah, berikutnya kita akan membahas soal model AKM berbentuk pilihan ganda. Hasil dari negatif 36 tambah 91 adalah A negatif 127, B negatif 55, C 55, atau D 127. Ya, kita akan bahas ya. Penjumlahan di atas bertanda beda, maka angka besar dikurangi dengan angka kecil. Angka besarnya 91 dikurangi dengan angka kecil 36. Hasilnya 55. Hasilnya positif. Kenapa? Karena angka yang besar bertanda positif. Mana angka yang besar? 91. 91 tandanya apa? Positif. Maka hasilnya positif 55. Contoh soal berikutnya, bentuk pilihan ganda kompleks ya. Pilihan ganda kompleks ini kamu dapat memilih jawaban lebih dari satu. Penjumlahan yang hasilnya sama dengan hasil operasi hitung
15 dikurang negatif 18 antara lain. Nah, ini kamu diberi pilihan nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kamu diberi pilihan penjumlahan yang hasilnya sama dengan operasi hitung 15 dikurang negatif 18 antara lain operasi hitung yang mana penjumlahannya. Maka kita harus hitung dulu 15 dikurang negatif 18. Nah, hasil dari 15 kurang negatif 18 kita jadikan penjumlahan, yaitu 15 tambah 18, 15 ditambahkan dengan 18, 33. Ya. Berarti kita cari operasi hitung yang hasilnya positif 33. Baik, yang pertama, negatif 30 dengan 63. Ini kita kurangi karena tandanya beda. Hasilnya positif 33. Maka ini sama dengan hasil operasi hitung yang ada dalam soal. Kemudian yang kedua, penjumlahan 19 ditambah negatif 52 kita jadikan pengurangan. Angka besar dikurangin angka kecil karena tandanya beda. 52 dikurang 19, hasilnya adalah 33. Kemudian tandanya kenapa negatif? Karena angka yang besar bertanda negatif. Apakah sama dengan hasil yang ada di soal? Ternyata tidak. Maka kita lewatkan. Selanjutnya, 14 ditambah dengan negatif 19 ya. Negatif 14 ditambah negatif 19. Nah, ini kita tambahkan. Kenapa? Karena tandanya sama, hasilnya 33 dan negatif. Kenapa? Karena angka yang besar adalah angka 19 yang tandanya negatif. Kemudian pilihan yang keempat, 50 ditambah negatif 17. Karena tandanya beda, kita kurangi 50 dengan 17, 33. Hasilnya positif. Kenapa? Karena yang besar tandanya positif. Berarti sama, kita kasih tanda checklist. Selanjutnya, operasi hitung yang kelima, 57 dengan 24, ini kita kurangi. Kenapa? Karena tandanya beda. Setelah dikurangi, hasilnya 33. Hasilnya positif karena mengikuti angka yang besar, yaitu 57. Berarti sama dengan yang ada di dalam soal. Kita kasih checklist juga. Selanjutnya, yang terakhir, 93 dengan 60, ini kita kurangi karena tandanya beda. Ketika dikurangi, hasilnya 33. Namun bertanda negatif karena mengikuti angka yang besar, yaitu 93, tandanya negatif. Maka operasi hitung tersebut tidak sama dengan yang ada dalam soal. Ya. Jadi jawabannya yang pertama, yang keempat, dan yang kelima sama dengan yang ada dalam soal. Selanjutnya, soal model AKM bentuk menjodohkan, menghasilkan bilangan positif, menghasilkan bilangan negatif. Nah, ini disandingkan dengan kotak sebelah kanan. Ada beberapa operasi hitung. Nah, manakah yang menghasilkan bilangan positif dan manakah yang menghasilkan bilangan negatif. Berarti kita hitung satu persatu kotak yang di sebelah kanan. 18 ditambah negatif 35. Nah, ini penjumlahan tanda beda. Kita hitung 35 dikurangi dengan 18. Maka hasilnya 17, namun tandanya negatif. Karena tandanya yang besar adalah negatif 35. Maka dia menghasilkan bilangan negatif. Kita coret ya. Kemudian selanjutnya negatif 27 dikurang negatif 45 kita jadikan bentuknya negatif 27 tambah 45. Nah, ini penjumlahan tandanya beda. Maka kita kurangi 45 dengan 27. Ketika dikurangi jadi 18 dan lihat angka yang besar 45 dalam bentuk penjumlahannya positif. Maka hasilnya adalah positif 18. Maka kita kasih garis menghasilkan bilangan positif. Yang ketiga, penjumlahan tandanya sama-sama negatif. Kita hitung sama-sama negatif, maka kita jumlahkan 19 dengan 12. Berapa hasilnya? 31. Tapi hasilnya negatif. Kenapa? Karena kita lihat angka yang besar adalah 19 bertanda negatif, maka hasilnya negatif 31. Maka kita kasih tanda panah menghasilkan bilangan negatif. Kemudian yang terakhir, 25 dikurang negatif 39, pengurangan kita jadikan bentuk 25 ditambah 39. Kita hitung, 25 tambah 39, kita jumlah ya, karena tandanya sama. Jadinya, 5 ditambah 9, 4 di 14 ya, kemudian 25 tambah 39, 64. Nah, hasilnya positif karena 39 angka yang besar di situ di bentuk penjumlahannya adalah positif. Maka kita kasih tanda menghasilkan bilangan positif seperti ini.
Selanjutnya soal model AKM bentuk isian. Nah, ini ada soal negatif 24 dikurang negatif 37 18 ditambah negatif 57. Tanda yang tepat untuk membandingkan dua operasi hitung di atas adalah, nah ini kita harus hitung dulu. Nah, yang pertama negatif 24 dikurang negatif 37, kita jadikan bentuk penjumlahannya menjadi negatif 24 tambah 37. 37-nya kita kurangi karena tandanya beda. Nah, dikurangi jadi 13. Kita lihat angka yang besar positif, maka hasilnya positif 13. Kemudian yang berikutnya, 18 ditambah negatif 57 adalah penjumlahan bertanda beda. 57 dikurangi dengan 18 karena tandanya beda, negatif 39. Bertanda negatif, kenapa? Karena angka yang besarnya adalah angka negatif ya, yaitu angka 57 bertanda negatif. Nah, kita sudah tahu ada 13 dengan negatif 39. Maka tanda yang tepat adalah tanda ke kanan ya. Artinya apa? Negatif 24 dikurang negatif 37 lebih besar daripada 18 ditambah negatif 57. Selanjutnya, yang terakhir, soal model AKM bentuk uraian. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, di sini ada beberapa kotak merah, kuning, hijau, ungu, dan biru. Jika kotak hijau merupakan selisih hasil kotak merah dengan kotak kuning, ya, jadi kotak hijau ini selisih antara kotak merah dengan kotak kuning, dan kotak biru merupakan jumlah kotak hijau dengan kotak ungu, maka berapa nilai dari kotak biru? Ya, berarti kalau mau tahu kotak biru kita harus tahu dulu berapa kotak hijau. Ya, kita lanjutkan di sini kita bahas pembahasannya ya. Kotak hijau itu selisih kotak merah dengan kotak kuning. Sementara kotak merah dan kuning belum ada nilainya. Kita cari dulu kotak merah. Kotak merah ini hasilnya negatif. Kenapa? Karena yang besar angkanya negatif. Penjumlahan mengikuti angka yang besar tandanya. Nah, dan dijumlahkan kenapa? Karena tandanya sama. Maka hasilnya 15 ditambah 18 adalah 33. Tetapi hasilnya negatif karena mengikuti angka yang besar yaitu 18 negatif. Kemudian kita hitung yang kotak kuning. Nah, kotak kuning ini kita jadikan bentuk penjumlahan pengurangannya. 23 dikurang negatif 19 menjadi 23 tambah 19. Hasilnya 42. Nah, 42 ini hasilnya positif karena mengikuti angka 23 yang bernilai positif pada penjumlahannya ya. Nah, kita sudah dapat kotak merah dengan kotak kuning. Maka kotak hijau itu adalah selisih antara 42 dengan negatif 33. Selisihnya adalah 42 dikurang negatif 33. Ya, karena selisih adalah angka besar dikurangi dengan angka yang kecil. Kita lihat 42 menjadi bentuk penjumlahan ditambah 33. Hasilnya kotak hijau adalah 75. Kita tulis di kotak hijau 75. Nah, yang dicari adalah kotak biru. Belum selesai ya anak-anak ya. Nah, kotak biru. Kotak ungu, nah kita cari dulu kotak ungu. Hasilnya negatif dan angka yang besarnya dikurang. Kenapa? Hasilnya negatif karena yang besar angkanya negatif. Dan kenapa dikurang angkanya? Karena tandanya beda. Maka yang besar dikurang yang kecil. Hasilnya adalah 48 dikurang 37 adalah 11. Negatif 11 karena mengikuti angka 48 yang negatif. Berapakah kotak biru? Nah, kotak biru bisa kita cari. Kotak biru adalah jumlah kotak hijau dengan kotak ungu. Yaitu kotak hijau 75 ditambah kotak ungu negatif 11. Penjumlahan tanda beda diapakan? Dikurangi. Betul? Hasilnya adalah 64. Tetapi bertanda positif karena yang besar tandanya positif. Yaitu 75 tandanya positif jadi ikut positif juga 64-nya. Maka kotak biru hasilnya adalah 64. Baik anak-anak, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini. Untuk berlatih soal materi ini, kamu dapat kerjakan latihan soalnya dengan cara klik link latihan soal yang ada di deskripsi video ini ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini ya. Semoga bermanfaat.